Selamat siang, Bapak Ibu Guru dan teman-teman. Sebelumnya, perkenalkan nama saya Tessa Aurelia Budiarta dari kelas 12 RPLA nomor urut 34. Di sini saya akan menjelaskan proyek apa saja yang sudah saya kerjakan selama saya magang di PT Meja Kita Edunusa Mandiri. Di Meja Kita ini saya mengambil role sebagai front-end developer. Untuk proyek pertama, saya mengerjakan Meja Kita Forum. Apa sih Meja Kita Forum itu? Meja Kita Forum adalah salah satu website dari Meja Kita yang menyediakan berbagai macam diskusi untuk user mengenai semua fitur yang terdapat pada website utama Meja Kita, yaitu mejakita.com. Kalian bisa mengakses website Meja Kita dan di sana kalian bisa melihat fitur-fitur yang terdapat di Meja Kita seperti diskusi PR, latihan soal, berbagi catatan, dan di sana user juga bisa melakukan UTBK atau tryout. Di Meja Kita Forum, setiap desain UI yang terdapat pada Meja Kita Forum, 95% saya ubah dengan JavaScript dan SCSS sendiri. Selain itu, saya juga mendapat tugas untuk menampilkan beberapa diskusi mengenai tutorial cara menggunakan semua fitur yang ada di website mejakita.com. Seperti sebelumnya yang sudah saya jelaskan, untuk Meja Kita Forum ini, setiap sistem yang terdapat di Meja Kita Forum, kami menggunakan template dari Vanilla Forum. Jadi setiap discussion, kategori, inbox, activity, dan lain-lain, semua sistem kami ambil dari template Vanilla Forum. Tetapi untuk UI, 95% kami membuat sendiri. Dan untuk pekerjaan, project, upload, atau progress, kami menggunakan Bitbucket, Atlassian, dan Trello untuk bisa memprogres setiap tugas per hari atau per minggu atau setiap project baru yang diberikan. Untuk CSS sendiri, kami menggunakan SAS agar lebih efektif dan lebih cepat. Untuk pendukung UI yang lainnya, saya juga menggunakan JavaScript. Lalu untuk desain di Meja Kita Forum, saya menggunakan Figma, XD, dan Photoshop. Berikut adalah database dan tabel. Di sini database dan tabel yang terdapat dalam Meja Kita Forum itu semua bawaan dari template Vanilla Forum. Jadi di sini saya akan menjelaskan sedikit saja mengenai database dan tabel yang ada di Meja Kita Forum. Di tabel user ID sebagai primary key. Lalu terdapat nama, password, foto, email, gender, dan lain-lain. Lalu yang kedua ada tabel diskusi dan discussion ID sebagai primary key. Lalu ada tabel activity ID sebagai primary key. Dan tabel comment ID sebagai primary key. Dan tabel kategori, user ID, kategori ID jadi primary key. Dan tabel conversation message ID sebagai primary key. Untuk data flow diagram dari Meja Kita Forum ini, setiap user bertanya ke dalam diskusi yang telah dibuat, admin akan menjawab atau mengupdate discussion, lalu user akan mendapat jawaban dari pertanyaan yang diberikan. Begitu juga dengan sistem utama komen, user bertanya atau user memberi komentar, lalu admin mengupdate diskusi tersebut, lalu user lainnya atau user tersebut mendapat feedback. Berikut ini saya akan mendemonstrasikan cara kerja sistem Meja Kita Forum.
Untuk tampilan pertama adalah tampilan untuk user yang belum terdaftar atau quest. Quest ini hanya bisa melihat konten dan tidak bisa menambahkan atau membuat diskusi atau komen baru. Di sini hanya terdapat discussion, dan home ini sama. Lalu kategori, activity. Kita coba masuk ke fitur discussion. Di tampilan discussion ini, kalian bisa memilih apa yang perlu didiskusikan atau apa yang bisa membantu Anda untuk mengerti fitur yang ada di meja kita. Contohnya, saya akan melihat diskusi how do I access the tryout feature on meja kita. Di sini juga langsung muncul step by step, mulai dari login pertama kali. Anda juga bisa langsung mengeklik link yang sudah disediakan. Lalu Anda juga disediakan gambar untuk lebih paham lagi. Karena ini untuk quest, jadi tidak bisa menambahkan komen. Hanya bisa melihat komen-komen dari user yang sudah terdaftar. Untuk kategoris ini setiap discussion memiliki kategoris. Contohnya di sini adalah kategori general. Di sini juga sama, setiap diskusi. Lalu ada activity. Activity ini gunanya untuk melihat siapa saja yang telah join di meja kita forum. Langsung saja kita masuk ke akun user. Karena saya sudah memiliki akun, saya akan menggunakan akun saya. Dan di sini adalah tampilan awal dari user. Untuk fitur yang sama dengan quest, home, discussion, kategoris, activity. Cuman untuk user ini bisa menambahkan atau membuat discussion, menambahkan komen, dan lain sebagainya. Saya akan menjelaskan menambahkan komen. Klik salah satu diskusi yang Anda inginkan. Lalu akan muncul seperti ini. Login first, Anda bisa mengeklik link yang sudah ada, lalu ikuti step by step juga seperti yang tadi. Dan di sini Anda juga bisa menambahkan komentar. Ini beberapa contoh komen yang sudah ditambahkan. Di sini saya akan memberikan contoh. Anda juga bisa menambahkan emoticon. Lalu post komen. Di sini akan langsung tampil komentar pertama Anda. Dan di sini Anda bisa juga mereply komentar dari user lain. Contohnya seperti ini. Lanjut, fitur yang lainnya, activity. Activity ini juga seperti tadi, untuk menampilkan siapa saja yang sudah join di meja kita forum. Lanjutnya, kategori. Di kategori ini juga seperti tadi, di quest, ini terdapat general, kategori general. Anda bisa klik, lalu akan muncul
diskusi apa saja yang termasuk kategori general. Dan untuk fitur tambahan, Anda juga bisa membuat diskusi yang sudah dibuat menjadi bookmark Anda. Contohnya seperti ini, saya sudah nge-bookmark salah satu discussion dan nanti akan masuk ke dalam my bookmark. Seperti ini, setiap bookmark yang sudah Anda buat akan muncul semua di halaman ini. Lalu my discussion. My discussion ini setiap diskusi yang sudah Anda buat sendiri akan muncul di my discussion. Salah satunya ini saya buat salah satu discussion. Dan selanjutnya my draft. My draft ini isinya adalah setiap Anda membuat diskusi baru, jika belum selesai atau belum ingin di-post, maka otomatis masuk ke dalam my draft. Jadi tidak perlu khawatir kalau Anda sudah mengetik banyak diskusi, lupa untuk nge-post atau nge-save, maka akan otomatis kesimpan di my draft. Selanjutnya, saya akan menjelaskan new discussion. Untuk membuat diskusi baru, Anda bisa mengetikkan judul apa yang ingin Anda gunakan untuk diskusi Anda. Contohnya seperti ini, dan Anda bisa mengetikkan jika sudah selesai, post comment, post discussion, atau save draft. Dan untuk fitur search, jika Anda tidak mau repot-repot nge-scroll ke bawah, Anda bisa langsung mengetikkan apa yang ingin Anda cari. Contohnya, saya akan mengetikkan how. Maka akan muncul semua diskusi yang memiliki kata how. Seperti ini. Di menu atas juga terdapat notification, bookmark, dan inbox. Tapi kita langsung saja masuk ke profile. Di profile ini terdapat username, email, tanggal join, lalu terakhir aktif, dan rules yang Anda miliki. Semua ini akan otomatis terisi ketika Anda daftar user pertama kali atau register. Dan role ini ada dua, yaitu member dan kontributor. Lalu yang kedua, notification. Notification ini akan muncul ketika Anda mendapat pesan dari user lain. Contohnya seperti ini. Lalu discussion. Discussion ini sama seperti my discussion sebelumnya. Setiap diskusi yang sudah Anda buat, maka akan muncul di discussion profil ini. Lalu komen. Setiap komen yang Anda buat atau yang sudah Anda post, maka akan muncul di sini. Ini komen yang sebelumnya tadi saya tambahkan sudah muncul. Lalu kita pergi ke edit profil. Di edit profil ini Anda juga bisa mengganti username dan email.
Lalu ganti password, masukkan password lama Anda, masukkan password baru, dan confirm. Jangan lupa klik button change password. Lalu notification preference, gunanya untuk mengatur tampilan notifikasi apa yang ingin Anda tampilkan. Jangan lupa untuk save setelah mengganti, dan ganti profil, gambar profil. Anda bisa mengupload foto Anda. Ini salah satu tampilan ketika foto Anda sudah diupload, dan akan muncul foto profil seperti ini. Ada username Anda dan Gmail. Lalu kita pergi ke inbox. Di inbox ini Anda juga bisa melihat chat siapa saja yang masih ada, atau Anda juga bisa membuat pesan baru. Klik new message, masukkan user lain yang ingin Anda kirim pesan, lalu klik pesan apa yang ingin Anda sampaikan. Ini salah satu chat. Di sini terdapat user siapa saja yang ada di conversation message ini. Di sini ada 2 user, admin dan Tessa. Anda juga bisa menambahkan orang lain. Bisa mengetikkan message langsung, lalu send. Saya akan memberi contoh. Lalu send. Maka akan langsung muncul. Dan jika sudah selesai atau ingin keluar dari chat yang sudah Anda buat, Anda juga bisa klik langsung leave conversation. Dan itu beberapa fitur yang ada di meja kita. Untuk tampilan admin tidak jauh berbeda. Oh ya, di sini ini untuk tampilan login, lalu ini untuk tampilan register seperti ini. Ini untuk lupa password. Kita langsung masuk ke akun admin. Di admin setiap fitur sama, hanya ini salah satu contoh notification dari pesan yang sudah saya kirimkan tadi akan muncul. Dan di admin ini terdapat dashboard. Di sini Anda bisa melihat setiap user yang sudah terdaftar, sudah terkonfirmasi seperti ini. Anda juga bisa menghapus atau mengganti role user tersebut, ataupun memberi akses. Dan untuk kelebihan sistem meja kita forum ini, menurut saya sangat memudahkan user menggunakan fitur yang ada di mejakita.com. Jadi setiap user yang mungkin kurang paham mengenai penggunaan
fitur diskusi PR atau berbagi catatan, mereka bisa langsung membuka situs website Meja Kita Forum. Dan kelebihannya juga terdapat fitur inbox yang digunakan user untuk berinteraksi dengan user lainnya secara pribadi. Jadi tidak melulu bisa dilihat oleh user lain. Dan kekurangan dari sistem ini, user tidak bisa menghapus diskusi yang sudah terlanjur dibuat atau tidak bisa mengurungkan setiap diskusi yang sudah terlanjur dibuat. Project kedua, saya akan menjelaskan sedikit tentang Meja Kita Data Warehouse. Apa sih Meja Kita Data Warehouse itu? Meja Kita Data Warehouse adalah web dashboard yang berfungsi untuk menampilkan dan mengatur database Meja Kita. Tujuannya agar mudah dalam mengatur data. Di proyek ini ada Alia Harwanda dari RPLB, Kuku Wildansyah RPLC, dan saya. Untuk Meja Kita Data Warehouse, proyek ini saya berperan mendesain UI, membuat dan menampilkan grafik dengan data sementara atau data dummy, dan mencoba memasukkan data ke dalam grafik menggunakan Django REST Framework. Untuk software dan frameworknya sendiri, di sini saya menggunakan Tableau Public untuk visualisasi grafiknya. Jadi memasukkan data dummy atau JSON yang sudah saya buat, lalu saya tampilkan ke website, itu semua menggunakan Tableau Public. Dan kemudian React.js, lalu Django, REST Framework, lalu Bitbucket, Atlassian, dan Trello ini sama dengan project sebelumnya untuk kerja tim atau update progress setiap hari atau minggunya. Lalu setiap desain, login, register, atau lainnya saya menggunakan XD. Dan perlu diketahui untuk Meja Kita Data Warehouse ini, kita tidak menggunakan template seperti Meja Kita Forum sebelumnya. Jadi 100% kita membuat database sendiri. Contohnya adalah tabel user. Tabel user ini memiliki primary key ID user dan terdapat email, password, nama, nomor telepon, alamat, dan lain-lain. Lalu yang kedua, exercise, latihan soal. Sama, primary key-nya ID, lalu level, regency, memiliki primary key ID juga, lalu tabel discussion, ID juga, dan tabel berbagi catatan, primary key ID. Dan di sini objek diagram dari database data warehouse. Di sini ditampilkan beberapa struktur dari database dan tabel dari Meja Kita Data Warehouse. Untuk tabel out user sampai Django, ini semua adalah bawaan dari Django REST Framework. Jadi yang kita buat adalah tabel user, regency, discussion, exercise, level, share notes, type, subject, topic. Ini semua kita sesuaikan dengan fitur yang ada di mejakita.com. Salah satunya tabelnya adalah tabel user. Memiliki primary key ID, lalu memiliki foreign key di MDW user, itu ID level yang berelasi dengan discussion dan level. Lalu yang lainnya juga sama seperti itu, saling berhubungan. Setiap foreign key dan primary key bisa dilihat untuk user, file user, ID, email, password, name, dan lain-lain. Lalu regency ini untuk kota, discussion, lalu share note berbagi catatan, level ini untuk tingkat sekolah, exercise latihan soal, subject untuk mata pelajaran, topik untuk materi, dan type ini untuk status atau di meja kita ada suspend atau aktif. Berikut saya jelaskan
aja kita data warehouse. Jadi saya akan login terlebih dahulu. Di tampilan pertama terdapat total student, new member, user registration, visitors, data table, dan user active in 1 year. Karena menggunakan grafik tableau public, jadi harus memanggil URL terlebih dahulu, jadi agak sedikit lama. Ini grafiknya yang sudah muncul. Semua total ini saya gunakan data dummy. Di sini contoh grafik dari penambahan kota per tahun, bisa dilihat. Ini untuk list kota. Jadi ini belum dinamis karena masih pakai data sementara. Dan di sini ada grafik kartogram, ini juga menggunakan tableau public. Ini juga, dan yang lain. Diskusi PR juga sama. Ini ada data table untuk siswa, untuk user aktif selama 1 tahun juga ada. Lalu jumlah-jumlah. Lalu juga ada kalender event. Ini untuk memudahkan tim developer juga untuk mengatur jadwal. Lalu saya akan jelaskan bagaimana menggunakan tableau public untuk membuat grafik visualisasi. Di sini adalah beberapa contoh grafik yang sudah saya buat, jadi seperti workbook atau library sudah saya buat, akan muncul semua di sini. Dan contohnya seperti ini. Ini adalah semua data JSON yang sudah dibuat akan dimasukkan. Contohnya data JSON yang saya miliki seperti ini. Jadi data siswa ada ID, email, role, nama, gender, alamat, kota, dan lain-lain. Lalu setelah itu kalian bisa membuat grafik sesuai dengan data JSON-nya. Ingin bentuk seperti apa juga bisa. Lalu setelah Anda save, akan masuk ke halaman ini. Untuk menampilkan, Anda harus menambahkan link. Link ini Anda tambahkan ke dalam project Anda. Ini menggunakan JavaScript, jadi ini URL yang tadi kita dapat, tinggal kita panggil, lalu akan langsung tampil seperti yang sudah saya buat ini. Dan untuk kelebihan sistem, menurut saya grafik visualisasi sangat memudahkan admin atau perusahaan-perusahaan untuk mengatur semua data yang dimiliki maupun user atau data dari database sendiri. Terus kekurangan sistem menurut saya karena ini sistemnya belum 100% selesai,
Jadi sistem grafik visualisasi yang terdapat pada proyek ini belum dikatakan 100% selesai. Jadi belum bisa dilihat kekurangan dan kelebihan yang sebenarnya. Dan sebelum masuk ke kesan dan keluh kesah, saya akan menjelaskan Django yang tadi, Django REST Framework, sekilas saja untuk mengetahui. Di sini data dari database sudah kita berhasil menampilkan, mulai dari user, discussion, latihan soal, tingkat sekolah, berbagi catatan, subjek, topik, urgensi, dan lain-lain. Lalu salah satunya saya klik user, maka akan muncul seperti ini, sesuai JSON yang sudah dibuat atau data dummy. Sini juga sudah bisa post. Dan kira-kira seperti itu untuk penggunaan Django REST Framework. Jadi tinggal menyambungkan ke React.js. Dan grafik visualisasinya. Untuk kelebihan sistem dan kekurangan sistem sudah tadi. Lalu kesan selama saya magang di PT Meja Kita ini, tim developernya sangat friendly dan seru. Jadi gak melulu tegang untuk pekerjaan. Jadi kita lebih kebuka, kita sharing gimana caranya menyelesaikan masalah ini, gimana caranya menggunakan software ini. Dan sistem kerja di sana sangat teratur karena setiap deadline juga sudah ditentukan. Lalu banyak pelajaran dan pengalaman baru yang diajarkan sangat berguna bagi saya. Contohnya React.js, Django, dan lain-lain. Dan di sini saya bukan hanya mengerjakan proyek-proyek saja, tetapi di sini kita juga diajari untuk membuat personal website. Jika Anda berminat, bisa langsung melihat ke video di channel saya. Untuk keluh kesahnya, selama pandemi COVID, kita hanya masuk 1 kali seminggu di hari Selasa, dan itu kadang membuat pengerjaan proyek sedikit terhambat karena mungkin ada kesalahpahaman atau kurang paham tentang proyek yang sudah dibuat oleh tim lain atau lainnya. Tapi menurut saya Meja Kita ini terbaik sih. Dan itu menurut saya. Untuk kurang lebihnya mohon maaf. Sekian dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.